Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Selamat malam Pak Ekai, Pak Eko, Etan, Pak Hari, Pak Erwin, Pak Muhtar, Patrick, Pak Sugeng, Mbak Tatia, Pak Tri, Pak Wawan. Hari ini adalah pertemuan pertama dari kelas JavaScript, di mana kita akan belajar JavaScript step by step. Jadi setelah kelas Bootstrap kemarin ya, kita akan masuk ke kelas berikutnya, yaitu JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah sebuah scripting, artinya dia bisa disisipkan di HTML, dia juga bisa disisipkan di PHP. Yuk bantu dukung saya dengan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Dia juga bisa disisipkan antara PHP dan HTML ya. Bahkan HTML bisa masuk ke dalam JavaScript. Bahkan PHP bisa masuk ke dalam JavaScript. Nah, kenapa disebut bahasa scripting? Karena hal tersebut yang sudah saya jelaskan di atas. Baiklah, sekarang adalah pertemuan pertama dari kelas JavaScript. Kita akan memulainya, teman-teman. Tentunya kita harus mengetahui dulu latar belakang dari JavaScript. JavaScript adalah sebuah scripting yang didirikan ya. Jadi dulu namanya LiveScript. Ya. Lalu dia berubah nama menjadi JavaScript. Karena LiveScript ya. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi LiveScript ya. Dia berkolaborasi dengan Java. Nah, jadi simpelnya seperti ini ya. Jadi LiveScript berkolaborasi dengan Java sehingga dinamakan JavaScript. Halo, selamat malam Pak Agus. LiveScript plus Java sehingga JavaScript. Nah, seperti ini penyebutannya teman-teman. Kenapa disebut JavaScript? Karena LiveScript ya merger dengan Java. Jadi semua yang ada di Java ya, baik itu variabel, baik itu condition, baik itu looping, baik itu logic ya, baik itu array, itu bisa dilakukan di JavaScript. Habis apa? Habis hujan Excel langsung. Iya Pak Agus. Halo, selamat malam Pak Ramdhani. Oke. Malam. Lanjut teman-teman. Nah, JavaScript ini ya, kita bisa buat sebenarnya dengan dengan bantuan HTML ya. Dan JavaScript ini bisa dibuat tanpa bantuan HTML. Jadi kalau misalnya teman-teman ya membuat seperti ini ya. Ini adalah teks. Nah, misalnya gini ya. Selamat malam Bu Rina. Ini adalah teks. Berarti yang kalian baca ini adalah teks ya. Saya perbesar. Ini merupakan ya bagian atau output dari HTML, bukan JavaScript. Berbeda halnya
Kalau ini ya, kalau ini saya, ya Bu Rina selamat malam, nggak apa-apa. Saya letakkan di dalam script. Jadi ini di cut ya. Script seperti ini. Seperti yang kalian lihat ya. Script. Lalu di sini kita buat sebuah variabel misalnya, atau langsung saja saya alert ya, langsung saja saya alert, atau kita menggunakan console.log. Nah, seperti ini. Di sini ya, ketika kita inspect untuk elemen lalu kita reload. Halo, selamat malam Pak Cepi. Di sini ini adalah teks. Nah, nih seperti yang teman-teman lihat di layar. Ini adalah teks. Nah, ini merupakan dari JavaScript ya. Atau di sini document.write. Nah, ini adalah teks ya. Ketika muncul di sini ya, ketika muncul di sini ini adalah teks, maka ini sudah bukan lagi menjadi ya bagian dari HTML ya. Ini merupakan bagian dari JavaScript. Kenapa? Karena dia diapit oleh tag pembuka script dan tag penutup script. Oke, sekarang ini intermezzonya kalian sudah paham. Sekarang kita lanjut. Kenapa harus menggunakan JavaScript? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kenapa harus menggunakan JavaScript? Jawabannya adalah ketika kita ingin berinteraksi lebih dinamis, lebih interaktif, maka kita membutuhkan JavaScript. Ya, ketika kita ingin berkomunikasi dua arah antara aplikasi dengan end user, dengan pengguna, antara website dengan visitor, maka kita butuh yang namanya JavaScript. Sebelum kita masuk ke PHP, teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang ini saya hapus. Bentuk umum dari JavaScript adalah tag pembuka ya, script. Nah, ini adalah bentuk umum dari JavaScript. Artinya, semua perintah baris program yang ditulis itu wajib dimasukkan di dalam script, teman-teman. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya ya, di sini saya tulis ya kan 1 ditambah 1. Ya kan? Nih, 1 ditambah 1. Lain cerita kalau misalnya kalian boleh nanya? Ya, silakan. Di Visual Studio Code pernah zoom up terus jadi kecil, boleh zoom innya lagi gimana? Zoom innya lagi Ctrl plus. Oh, iya saya coba. Sudah bisa, Patrick? Sudah bisa? Bisa, makasih Pak. Oke. Di baris 4 kita lanjut. Beda cerita ya. Kalau misalnya di sini ini tidak ada variabel ya, langsung saja. Nah, kita buat misalnya data 1 itu 1, ya kan? Lalu data 2 misalnya itu 5, berarti ini 1 ditambah 5. Dah. Seperti ini. Lalu
Saya kasih baris baru dulu. Nah, di sini kita bisa mencetak misalnya data atau penjumlahan. Nah, variabel ini ya, teman-teman buat di sini var penjumlahan parse in di casting, dan ini merupakan sifat dari Java. Di sini ada data 1, lalu di sini ada data 2. Nah, di sini kita refresh. Ketika HTML itu 1+5, maka dia tidak menghasilkan sebuah penjumlahan, ya. Ketika 1+5 itu diletakkan di dalam script, di dalam baris program JavaScript, maka dia bisa memproses 1 ditambah 5, ya teman-teman. Berarti outputnya berapa? Outputnya adalah 6. Inilah logic, ya. Inilah proses yang tidak bisa dikerjakan oleh HTML dan juga tidak bisa dikerjakan oleh CSS, seperti itu. Jadi emang functionnya sudah berbeda ya. Kalau misalnya HTML itu kita membangun pondasi dari sebuah struktur website, kalau CSS-nya terkait dengan desain, ya, dengan layout, dengan typography, dengan coloring, dan seterusnya. Kalau JavaScript adalah logiknya. JavaScript adalah prosesnya, teman-teman. Aku ambil contoh seperti ini. Misalnya kalian masuk ya ke sebuah mall ya. Kalian misalnya masuk sebuah mall, katakanlah mall A. Nah, pas pada saat kalian masuk, kalian melihat ya bangunannya yang begitu indah, berarti ya CSS-nya bagus. Kemudian strukturnya begitu kokoh, berarti HTML-nya bagus. Nah, pada saat kalian masuk ke dalam mall, ya, kalian melihat pintu secara otomatis terbuka dan tertutup, itu adalah JavaScript, ya. Itu adalah bahasa pemrograman yang tidak bisa di-cover oleh HTML dan CSS. Artinya gini, kalian ketika ingin membuat website statis, maka HTML, CSS sudah cukup. Tetapi ketika ingin membuatnya menjadi dinamis, ya kan, bisa berinteraksi dengan pengunjung, bisa berinteraksi dengan user, maka wajib menggunakan bahasa pemrograman. Seperti itu, teman-teman. Kalian sudah paham, maka kita akan masuk ya ke pembelajaran yang kedua. Sebelum dilanjut, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Pak Arya, gimana Pak? Ya, Pak Erwin, silakan. Saya kadang-kadang suka kebingungan Pak, meskipun belum sampai Pak ya. Takut lupa Pak nanti pas waktu momennya terkait function Pak. Itu kan biasanya ada function yang dibikin sendiri. Iya. Nama function yang udah bawaannya JavaScript Pak. Itu cara ngebedainnya gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke. Cara membedakan function yang dibuat oleh kita, ya, artinya milik kita, dengan function yang miliknya JavaScript. Pertama, ya, tentunya ini harus melewati masa yang cukup panjang sehingga kita bisa mengetahui, ya, bisa menghafal fungsi yang diberikan JavaScript, kayak misalnya untuk matematika, kayak misalnya untuk string, teks, kayak misalnya fungsi yang digunakan misalnya untuk styling, untuk CSS. Nah, itu nanti akan ada ciri ketika dipanggil, misalnya diawali dengan method seperti itu ya, diawali dengan dot lalu diikuti nama function seperti itu. Tetapi kalau misalnya nama fungsi kita sendiri, ya, pada umumnya
ya. Saya tidak berbicara ini mutlak, artinya pada umumnya itu kita panggil nama fungsinya buka kurung dan tutup kurung. Seperti itu. Jadi cara mudah membedakan fungsi milik teman-teman dan fungsi milik yang lain, yaitu seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita masuk, bentuk umumnya seperti ini ya. Dan ini kita cut, kita akan buat sebuah. Pak, saya dong Pak, izin Pak, maaf. Ya silakan Pak. Ini Pak, saya kan basic banget nih Pak. Iya. Nggak ada background orang IT. Iya Pak. Hanya ketertarikan dan hobi. Oke Pak. Saya saat ini di kelas domain tempat itu ya belajar PHP, ya HTML, ya Bootstrap, ya sekarang JavaScript. Nah, ini kira-kira Pak, iya. Apakah bisa serentak kita belajar secara paralel atau kita harus satu dulu? Kemudian JavaScript dengan PHP ini lebih dominan mana Pak? Gitu, Pak. Apakah kita belajar JavaScript nanti konsepnya sama dengan bahasa programming yang lain atau PHP atau sama dengan program yang gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak JP. Pertama jawabannya, apakah belajar itu harus berurutan atau bisa paralel? Nah, itu saya kembalikan ke teman-teman. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya kalian bisa multitask, mengerjakan pekerjaan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, itu kan aku kembalikan ke pribadi seperti itu. Ada orang yang bisa, ada orang yang emang fokus satu dulu, nanti ke hal berikutnya. Kalau untuk benar-benar pemula dan tidak ada latar backgroundnya IT, maka disarankan bertahap. Ya, yang terbaik itu bertahap. Tetapi kenapa saya kasih kelas hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 12 itu ada? Dikarenakan ada beberapa murid yang kirim pesan ke saya bahwa weekday saya kerja, seperti itu. Weekday saya kerja Pak, makanya saya kasih hari Sabtu. Ternyata muridnya 4 kali Sabtu nggak hadir. Nah, yang request, Pak kalau bisa kelas hari Sabtu ada, oke, saya kasih. Nah, murid tersebut 4 kali Sabtu nggak hadir, gitu. Jadi saya sudah info di grup, kan nggak mungkin saya cancel seperti itu. Jadi ya udah, kita tetap harus jalan kan, the show must go on, ya kan. Ya belajar harus terus berjalan dan nggak bisa kita menunggu dia misalnya, nggak seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin bisa join gitu kan, dan kita coba selesaikan JavaScript bertahap. Terus gimana kalau misalnya terputus belajarnya di tengah jalan? Nah, ini kurang bagus teman-teman. Artinya gini, ketika kalian coba deh rasain bedanya, rasain efeknya. Saya kasih kelas Bootstrap Senin dan Kamis gitu. Terus saya kasih extraordinary dan saya kasih effort lebih ke kalian. Saya buatkan playlist untuk Bootstrap, ya kan, dari 1 sampai 31. Mungkin nanti beberapa project saya upload gitu kan. Nah, sebelumnya saya minta maaf gitu kan bagi teman-teman yang sudah mengerjakan praktikum ya. Saya sampai akhir pekan itu sedang coba menyelesaikan kerjaan internal seperti itu. Jadi ada kerjaan yang emang harus diselesaikan seperti itu kan. Jadi WA teman-teman itu
yang urgent sekali saya buka gitu kan. Yang urgent sekali saya balas, dan yang tidak begitu urgent nanti Jumat malam saya balas satu persatu. Jadi intinya belajar itu harus berurutan. Nah, diusahakan semua orang sukses itu men-set up ya. Semua orang sukses biografinya yang saya baca, dia men-set up. Dia tidak memberikan waktu sisa, dia tidak memberikan waktu istirahatnya untuk mengerjakan sesuatu seperti itu, tapi di set up. Nah, karena kita sudah set up hari Selasa dan hari Kamis itu adalah JavaScript, sebisa mungkin Selasa dan Kamis kita ikuti kelas JavaScript. Bagi yang belum pernah belajar JavaScript, bagi yang merasa sudah pernah belajar JavaScript tapi kok masih kurang, seperti itu. Karena luas teman-teman, luas seperti itu. Saya saja nggak berani berkata saya ini menguasai JavaScript, nggak berani karena luas. Ya, JavaScript itu luas. Ada JavaScript, ada AngularJS, ada Angular, ada React.js, ada React Native, ada Flutter, ya kan? Ada vanilla JavaScript, ya kan? Ada framework JavaScript, luas, ya. Jadi sebisa mungkin berurutan belajarnya dan continue. Coba deh kalian pasti merasakan efeknya ketika belajar itu bertahap, seperti yang Pak Cepi sempat infokan gitu. Wah, ini ada perubahan nih seperti itu, karena yaitu gitu. Orang-orang sukses seperti itu, teman-teman, metodenya. Continue seperti itu. Nah, aku yakin teman-teman yang dari 15 orang yang hadir malam ini ya, mudah-mudahan terus continue, karena kita targetkan semoga di akhir Desember kalian sudah bisa minimal at least paham JavaScript seperti itu. Karena saya akan bimbing benar-benar dari nol seperti itu. Oke, pertanyaan Pak Cepi udah saya jawab. Sekarang saya coba jawab pertanyaan Pak Tri. Document write sama console log bedanya apa? Document.write mencetak output di browser yang bisa kita lihat. Di browser yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya saya cetak di sini document.write, ini adalah cara mencetak output. Ini di dalam tag body. Nah, kalian lihat di sini. Ini di dalam tag body, ya. Ini di dalam tag body. Beda halnya, ya. Kalau seandainya ini saya taruh, ya, di konsol. Ini saya taruh di konsol, ya. Ini di dalam konsol. Dia nggak akan tampil di sini. Ketika kita inspect elemen ya, atau F12 ya kan. Dulu ini namanya Firebug, teman-teman. Ya, dulu ini namanya Firebug. Nah, kalian bisa ke konsol. Nih ya. Ini. Ini di dalam konsol. Seperti itu. Jadi masuk ke dalam tab konsol. Jadi di Web Development Tools itu ada yang namanya Inspector, Console, Debugger, Network, Style Editor, Performance, Memory, Storage, Accessibility, dan yang terakhir adalah Application. Nah, ini semua kalian bisa buka dengan shortcut F12. F12. F12 open dan F12 close untuk developer tools-nya ya, seperti itu. Oke. Jadi ada dua cara ya, bisa JavaScript itu diletakkan di dalam tag body, dan yang kedua JavaScript itu diletakkan di dalam tag head seperti itu. Ini tidak ada ya, baris 6.
Ini juga kita tidak perlu menggunakan viewport dulu. Oke. Silakan yang ingin bersoal jawab, saya persilahkan. Pak mau tanya Pak. Iya. Silakan. JavaScript itu bisa jadi server ya? JavaScript bisa jadi bahasa server atau tidak? Oh, Jawabannya tidak. Jawabannya JavaScript tidak bisa menjadi bahasa server. JavaScript tetap klien. JavaScript tetap klien. kalau untuk Java itu biasanya kalau ada loker itu kan, kalau web programmer atau web developer itu ada, maksudnya speknya itu ada Java gitu. Itu mungkin betapa sih kalau Java sendiri di web? Java itu bahasa pemrograman, salah satunya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dia bisa masuk ke desktop, dia bisa masuk ke mobile, dia bisa masuk ke untuk aplikasi web ya. Jadi platformnya itu banyak seperti itu. Itu adalah Java. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang kalian lihat ya. Untuk live server abaikan saja. Kalian bisa lihat di sini ada dokumen .write baris 9 tetap klien. Nah, bahasa server itu tidak akan pernah bisa dilihat. Ya. Ketika kalian klik kanan view page source, tidak bisa dilihat. Oke, teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kalian sudah tahu sekarang JavaScript diletakkan di dalam tag body. Sekarang kita akan buat ya file baru ya. Ya, silakan Pak Wawan. Pak Wawan tidak bisa mendengar suara saya maksudnya? Mungkin koneksi internet di sana kurang bagus, Pak Wawan, atau ya headset yang digunakan atau headphone atau speakernya mungkin bermasalah seperti itu, Pak Wawan. Kalau misalnya sudah, kita buat file kedua, teman-teman. Nah, di file kedua ini kita kasih nama ya variabel .html. Ya. .html. Jadi nanti ada saatnya akan saya ajarkan ekstensinya itu adalah JS seperti itu. Bukan lagi .html. Di saya tidak saya mute, Pak Wawan. Di saya tidak, ya. Itu yang bentuk umum saya belum selesai sih nulisnya. Oh. Oke, silakan. Bisa pelajari di YouTube saya tentang snippet ya. How to create new snippet in Visual Studio Code. Oke. Oke, Pak Wawan. Biasanya koneksi internet kemungkinan ya. Saya pakai kabel ya. Coba saya cek dulu. Bisa speed test. Harusnya kalau pakai kabel ya, dia stabil. 9. Kalau bisa 20 Pak minimal. 9,5
9,3 ya. Paling paling ya paling nyaman sih memang 20 25 ya minimal. Oke, nggak apa-apa Pak Wawan. Bisa huruf kecil tuh pengaruh ya Pak? Yang mana? Nulis kayak tadi nulis gitu. Nulis huruf besar, huruf kecil, yang mana? Pak Ekai? Oke, saya mau start komputer dulu, nanti saya masuk lagi ya. Baik Pak Wawan. Bukan saya Pak yang tanya. Oke. Eko Pak. Pak Eko. Oh ya Pak Eko. Silakan Pak Eko. Kayak tadi nulis parse integer gitu misalkan huruf besar kecilnya ngaruh ya Pak? Iya, dia tulisannya emang sudah ditentukan pi-nya kecil. Silakan. Saya akan split layarnya. Ya. Menjadi 2 baris. Oke. Ini kita akan copy. Kita akan belajar variabel di sini. Kita buat ya. var spasi full name. Lalu di sini misalnya full name sama dengan ya nama kalian. Kalian isi nama kalian. Atau kalian bisa langsung isi di baris 9. Setelah itu kalian bisa tes dengan alert full name. Seperti itu. Bisa kalian tes dengan alert. Bisa kalian tes dengan document.write. Di sini adalah full name. Silakan teman-teman tulis dulu. Setelah kita masuk ke variabel ya. Dan ini misalnya string. Ya, ini string. Coba kita integer. Kita akan buat di sini misalnya year. Kalian bisa set up misalnya tahun kelahiran. Nah, perbedaan antara string dan integer itu adalah pada kutip. Ya. Pada kutip. Setelah itu kalian bisa gunakan multiple. Sebagaimana di Java juga bisa menggunakan multiple dengan menggunakan plus space year. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah huruf N dan angka satunya itu tidak ada space. Nah, di sini kalian bisa tambahkan space. Lalu di sini kalian kasih plus. Dan ini berlaku konsepnya di PHP, teman-teman. Kalau di JavaScript dengan plus, kalau di PHP dengan dot. Seperti itu. Silahkan teman-teman tulis dulu. Saya coba baca chat.
tag script tempatnya itu baiknya sebelum tag body atau gimana ya Pak? Tergantung. Ya, jika ingin fast loading berarti di dalam body. Biasanya Google itu meminta kayak suggestion gitu kan. Kalau misalnya teman-teman bermain dengan Google Analytics seperti itu kan, dia biasanya minta diletakkan di dalam head ya, di dalam head seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian membuat baris program JavaScript artinya sendiri, maka coba diletakkan di dalam tag body seperti itu. Tapi kalau misalnya crash nih, di jalan crash nih ya, di pertengahan jalan crash gitu kan, kita bisa coba ya menempatkan di head seperti itu. Karena ada beberapa kasus ya crash dalam arti kata bisa baris programnya, bisa file sesama JavaScript seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa di chat ya kalau misalnya teman-teman nggak ada mic, atau bisa langsung mic-nya on. Pak mau tanya Pak, Ya silakan. kalau ini tuh cara langsung ke web browsernya gimana Pak? Ke kanan ya? Sebaiknya diletakkan di dalam htdoc. Jangan klik kanan open with browser ya. Jangan Itu gimana ya? Mungkin web server kali Pak maksudnya Pak. Kayak Bapak itu kan pakai web server tuh. http localhost nama folder. http localhost nama folder. Nama foldernya Pak Eka ya Pak, silakan bisa di ini ya, dibuat seperti itu. Oke Pak, oke. Cuman kalau punya Bapak ini kayak web server 19 berapa gitu. Berarti Bapak belum pelajari ya materi di YouTube saya. Di sana ada bab live server. Ada bab live server. Ada bab browser synchronize. Silahkan dipelajari 2 bab tersebut tentang bagaimana bekerja dengan real time. Jika sudah, saya coba jawab dulu pertanyaan dari Mbak Tatia. Script JavaScript harus pakai titik koma ya Pak? Tidak. Ya. Tidak harus menggunakan titik koma. Jika kalian gunakan titik koma, maka itu akan menjadi kebiasaan kalian ya. Itu akan menjadi kebiasaan kalian yang akan kalian pakai di PHP. Karena sebelum masuk bahasa pemrograman PHP, kalian sudah harus ya, teman-teman di sana sudah harus bisa at least paham bagaimana cara bekerja dengan JavaScript. Kalau sudah terbiasa menulis titik koma di belakang, at least di PHP sudah menjadi kebiasaan teman-teman. Seperti itu. Sudah menjadi kebiasaan untuk kalian bisa menulis titik koma di akhir seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.
Lanjut Pak. Lanjut. Yang lain gimana? Lanjut. Bentar aja. Oke. Yang file yang kedua, kok saya nggak muncul di browsernya Pak ya? Tidak muncul di browsernya. Iya, tapi ini public platform, coba mungkin saya salah. JavaScript. Nama filenya Pak Wawan mungkin ada kurang dikit. Iya. Maaf, ada spasi Mas. Makasih. Nggak apa-apa Pak. Ya, maaf. Ya, silakan lanjut Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke operator ya teman-teman. Kita buat file baru ya dengan nama 3 minus operator.html. Nah, ini berarti saya belajar berurutan nih teman-teman. Ya. File kedua kalian sudah belajar, sekarang kita belajar file ketiga. Di sini kita tulis operator ya. Sekarang kita buat ya. Di sini misalnya data 1, misalnya kita tulis 1000. Data 2 misalnya 2500. Nah, kita buat di sini penjumlahan var data 3 sama dengan 1000 ditambah 2500. Nah, kalian tulis dokumen .write untuk data 3. Apa jadinya? Ya, ini belum saya jalankan. Ketika dia ya tidak di casting. Ketika dia tidak di casting seperti ini, dia jalan 3500. Ada kalanya suatu saat kalian tidak casting dengan parse in, dan kalian mungkin nanti suatu saat akan mengalaminya. Nanti ini hasilnya 11. Nah, 1 ditambah 1 bukan 2, melainkan 11. Oke. Jadi saya sudah notice di awal di casting menggunakan apa teman-teman? Di casting menggunakan parse in. Nah, apakah integer itu bisa masuk ya ke dalam kutip? Integer bisa masuk ke dalam kutip. Akan tetapi ya, penulisan yang benar itu tidak menggunakan kutip. Seperti itu. Di sini ya, data 1. Sini data 2. Di sini data 2, di sini data 1. Bisa kalian gunakan ya untuk pengurangan, penjumlahan, kemudian pembagian, kemudian perkalian, kemudian modulus ya. Berarti sisa hasil bagi. Nah, di sini saya kasih misalnya pengurangan seperti itu. Di JavaScript, jika kalian menggunakan pecahan
maka kalian gunakan dot. Saya ambil contoh misalnya di sini 3,7 dikurang 0,4. Seperti itu. Thank you, Pak. Nah, sekarang ya, kita coba akan membahas sebuah fungsi yang Pak Erwin tadi sempat tanyakan. Dot right. Nah, ini metode. Ciri dari metode itu ada buka kurung, ada tutup kurung. Dari mana tahu ini punya kita atau bukan punya kita? Dari baris 1 hingga baris 14, kita tidak mendeklarasikan sebuah fungsi bernama right. Nah, itu paling mudah Pak Erwin, seperti itu. Paling mudahnya dari baris 1 sampai baris 14, kita tidak mendefinisikan fungsi right. Seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Thank- Itu kerasan banget Pak. Thank you, Pak. Ini saya close agar bisa full ya. Kita akan buat file keempat, teman-teman. Kita akan coba buat file keempat. Apakah sudah bisa atau masih ada yang menulis? Thank you Pak Mukhtar. Lanjut. Berarti lebih baik kita baca pertanyaan dulu dari Pak Tri. Berarti lebih baik var data daripada, ya benar. Benar. Lebih baik kita mencetak ya variabelnya. Kenapa? Karena dengan adanya variabel, maka kita bisa memberikan nilai lebih dari 1. Nanti akan belajar yang namanya array. Seperti itu. Jadi sebuah variabel memiliki nilai, memiliki value lebih dari 1, teman-teman. Benar, deklarasi variabel dulu ya Pak berarti. Benar Patri. Kita berarti definisikan dulu ya, deklarasikan dulu variabel yang ingin digunakan seperti itu. Ini hanya sampel data 1, data 2, data 3. Lalu kita cetak data 3 seperti itu, teman-teman. Sama-sama Patri, terima kasih. Sekarang kita buat file keempat yuk teman-teman. File keempat ya. Kita akan buat 4 ya, minus klik dulu deh ya. .html. Karena klik itu akan ada kaitannya dengan apa teman-teman? Dengan function, pertanyaan dari Pak Erwin. Nah, ini saya paste di sini. Kita belajar yang namanya onClick ya, sebuah atribut di, saya gunakan CDN Bootstrap deh, teman-teman. Oke. Di sini kita nggak perlu JavaScript. Jadi ini saya hapus. Saya klik CDN nggak langsung muncul ya? Nah, pelajari bab bagaimana cara membuat snippet di Sublime, Snippet lagi ya Pak. di Visual Studio Code. Boleh Pak share idenya? Boleh masuk ke YouTube channel saya, Pak Kai, bisa explore di sana, ada materinya. Publish ya? Nah, Ini belum dipublish. nah itu tuh
Pak Mukhtar, dikasih sama Pak Mukhtar. Oh ini Oke, saya izin. Kita akan masuk ke klik teman-teman di sini. Klik, kemudian kita masuk ke JavaScript. Nah, timbul tuh pertanyaan, kenapa butuh snippet? Ya kan? Pak Cepi, Pak Wawan, dan teman-teman sudah paham ini. Ya, Pak Tri, Pak Mukhtar sudah paham baris 1 sampai baris 12. Agar lebih agar lebih cepat ya mengerjakan sesuatunya, kita butuh yang namanya toolkit. Ya kan? Kita tidak mungkin memasang paku di dinding tanpa tool, ya. Kita butuh toolkit, gitu kan? Kita sudah paham ya konsepnya, ya, ditancapkan ke dinding. Kita butuh toolsnya. Toolsnya adalah palu, toolsnya adalah tang. Nah, kita butuh tools untuk mempercepat pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa, kita buat sebuah kontainer. Di dalamnya terdapat baris dan kolom. Seperti ini. Ini langsung saja ya, kasih margin top 3. Di sini kita enter. Nah, di sini kita kasih sebuah button. Berarti buttonnya kita buat teksnya center, ya. Di sini ada button untuk BTN-nya kita kasih large, ya, biar lebih terlihat teman-teman di sana. Dan kita kasih primary dan kita kasih get my name. Dah. Di sini ada sebuah tombol get my name. Nah, di sini teman-teman, kita kasih sebuah atribut bernama onClick di baris 13. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa onClick ini dinamakan atribut, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Saya izin minum dulu. Kenapa atributnya dinamakan, ya? Kenapa onClick itu dinamakan atribut? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Karena dia masuk ke dalam tag button. Oke, Pak Ramdhani. izin Pak, Ya, kenapa nggak pakai kelas ya Pak? kenapa tidak menggunakan kelas? Karena jalan menuju Roma ada 1001 jalan. Saya kasih jalannya satu-satu. Berarti bisa ya Pak pakai kelas? Bisa. Jadi saya kasih jalannya satu-satu ke Pak Erwin. Pertama kita gunakan onClick. Kenapa onClick dinamakan atribut? Jawabannya, karena onClick di dalam tag button. Nanti kalau ditanya, kenapa class ini atribut? Jawabannya bukan event untuk trigger selector, bukan. Karena class diletakkan di dalam tag button, makanya dinamakan atribut. Kenapa button dinamakan tag? Kenapa Pak Erwin dinamakan jenis kelaminnya laki-laki? Pasti punya ciri. Kenapa button dinamakan tag? Ada yang bisa jawab? Dari penciptanya Pak. Karena terdapat
simbol kode penutup. nih, simbol ini. Simbol kurang dari. On click kita buat sebuah function get my name. Ciri dari function memiliki buka kurung dan tutup kurung, teman-teman. Berarti kalian buat di sini script. Ingat pelajaran pertama. Buat dulu bentuk umumnya. Script. Nah, dibuat dulu bentuk umumnya. Lalu kalian buat di sini function. Ya kan? Buat dulu bentuk umumnya. Nah, agar tidak lupa. Di sini agar tidak lupa. Baru kalian tulis di sini get ya my name. Baru di sini kalian tulis ya. Kalian alert nama kalian. Misalnya di sini kita tulis Pak Hari seperti itu. Atau Pak Eko atau Pak Ramdhani, tulis di sini nama kalian. Triggernya adalah eventnya klik on klik. Di sini berarti harus di klik. Baru muncul sebuah pop up dengan output yang di set. Silakan teman-teman tulis dulu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, nanya lagi boleh Pak? Boleh. Boleh Pak Irwan. Kan waktu itu pernah ada Bapak tulis tuh di materi YouTube tuh ada key press ya Pak. Key press tuh sifatnya fungsi bawaan dari JavaScript sama kayak on click ini ya Pak ya? Iya, benar. Key press itu adalah value ya. Key press itu adalah value dari sebuah event listener di dalam JavaScript. Jadi event itu memiliki value lebih dari satu. Klik, double klik, key up, key press, dan kita akan belajar. Ya. Jadi kita akan mengarah ke sana, kita akan belajar masuk ke materi tersebut. Banyak eventnya teman-teman. Banyak eventnya. Silahkan jika ingin tulis dulu. Jika sudah, saya akan lanjut. Sekarang kita akan buat file baru. Ya. Kita akan buat file baru dengan materi yang sama, klik. Hanya saja kita berikan parameter. Ya. Ini saya Ctrl A. Tidak akan saya ubah apa-apa di sini. Jadi kalian bisa compare. Kita buat file kelima ya di sini. File kelima. Di sini kita akan kasih 5 minus click.html teman-teman. Nah, di sini kita akan paste ya. Hanya saja di sini kita tulis. Nah, di sini kita tulis Arya Febian. Ini kita enter. Ini kita enter. Di sini kita tulis ya. Misalnya string atau parameter. Ya. Yang di alert adalah variabel
parameternya. Timbul pertanyaan, kok outputnya sama? Outputnya sama, ya. Jalannya yang berbeda, seperti itu. Kita sama-sama ke Jakarta Selatan, ya kan? Misalnya kita sama-sama ke Sudirman dari Kelapa Gading, bisa lewat Ancol, bisa lewat Cawang. Sama, outputnya sama-sama sampai di Sudirman. Silahkan ditulis. Dan saya coba bacakan pertanyaan dari Pak Tri. Misal function name params. Itu params itu apa ya, Pak? Nah, ini saya tulis di sini. Ini ya adalah variabel yang nilainya dari baris 13. Nah, berarti variabelnya apa? Bebas. Nama variabelnya bebas. Ya, baris 21 dari baris 20. Baris 20 didapat dari baris 13. Ini nih. Seperti itu. Nah, Pak. Kirain itu fix Pak dari JavaScript. oh enggak. Pas sering nulis parang soalnya. Enggak. Tulis aja di sini. I am free. Nah. Bebas ya teman-teman. Bebas. Ya. Bebas ini. Cuman yang nggak gini juga buat nama variabelnya. Diketawain nanti. Udah gini aja deh. Udah. Oh ya, Pak, saya ini sering ketriwang nih Pak. Kalau bahasa orang Jawa tuh klinsut. Nggak apa-apa Pak. Kapan kita harus menggunakan titik 1 dan kapan kita menggunakan tanda kutip? Oke. Gitu, Pak. Oke. Pertanyaannya sangat bagus di baris 13. Nah, itu Pak. Ya. Ini pasti error. Ini saya klik nggak jalan. Saya harus buka inspect dan kalian lihat ya di sini. Di sini ada error. Kenapa error? Ingat konsep string. Ini merupakan string. Kalau string harus ada kutip. Karena diawali kutip 2, berarti di sini harus kutip 1. Nah, itu konsepnya. Baru bisa lagi. Jadi kalau kutip 2 berarti di dalamnya kutip 1. Kalau di sini kutip 1 berarti di sini kutip 2. Ya. Seperti itu. Pak, izin Pak. Iya. Kalau atribut tuh wajib ya pakai kutip 2 ya Pak. Kalau string. Kalau tahun. Nah. Bukan Pak. Di atribut country. Get my name itu kan di between 2 kutip nih Pak. Kalau kutip 1 nggak boleh kan ya Pak? Ini. Iya. Boleh. Atribut appropriate. Boleh. Oh, bisa juga ya? Bisa. Oh, mantap. Jalan. Jalan Pak Irwin. Yang jadi poinnya adalah ya di sini itu kalau misalnya huruf berarti harus pakai kutip. Nah, seperti ini nggak jalan. Kalau misalnya dia angka, ya numerik, ya integer, maka gunakan angka saja tanpa kutip, tidak jadi masalah teman-teman. Nah, sekarang kita bacakan pertanyaan dari Pak Agus. Izin Pak, kapan parameter sebaiknya dipakai? Ketika
kita membuat sebuah proses yang kompleksitasnya tidak sederhana. Mungkin itu jawaban yang tepat. Kapan menggunakan sebuah parameter, kapan tidak menggunakan parameter. Maka jawaban yang baik adalah ketika kita membuatnya menjadi dinamis, maka butuh yang namanya parameter. Seperti itu. Ketika kita tidak membuatnya dinamis, maka kita tidak perlu menggunakan parameter. Seperti itu. Tinggal kita balik lagi nih, ya kan? Kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita ingin buat aplikasi serumit apa sih? Kita ingin membuat sebuah website itu sekompleks apa sih? Kalau misalnya kompleksnya hanya sebatas menampilkan informasi yang sifatnya statis, yang tidak diubah-ubah, maka tidak perlu menggunakan parameter. Kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah website yang di sana tingkat kompleksitasnya tinggi, pasti dijamin 100% menggunakan parameter. Pasti dijamin 100% menggunakan parameter. Nah, balik lagi kembali, kita ingin membuat apa, tujuannya apa, ya kan, ending goal-nya itu seperti apa. Lalu Pak Tri bertanya, jika buat variabel berarti bisa juga ya Pak? Bisa. Berarti di baris 21 di sini kita buat var new str sama dengan str. Berarti di sini new str. Seperti ini ya outputnya. Terima kasih Pak Agus. Iya, sama-sama. Thank you Pak. Seperti itu. Sebelum kelas kita tutup, apakah ada yang ingin dibahas dari 5 file yang sudah kita pelajari di hari Selasa ini, teman-teman? Berarti kalau misalnya kita belajar Selasa, Kamis, berarti sebulan kita belajar 8 kali, seperti itu. Kalau misalnya 1 kali pertemuan bisa 5 file, berarti kita bisa mempelajari kurang lebih 40 sampai 50 file. Nanti tergantung materinya simple atau nanti ada latihan, seperti itu teman-teman. Tergantung ketahanan siswanya, Pak. Iya ya. Kalau kalian lanjut belajar ya banyak, kalau nggak belajar ya udah 5 minus klik titik HTML. Sekarang Pak Tri bertanya, yang di get my name nggak diganti Pak parameternya. Ini mau diganti, boleh. Misalnya jadi apa? Parameter. Ya udah ini saya ganti ya. Baris 21 jadi parameter. Dah. Hasilnya sama. Seperti itu. Kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi parameter yang di on click maksudnya Pak, boleh. Di sini ya, 1 ya, 2 apa dong? Get full name. Dah, hasilnya sama. Pak, Mm-mm. ini kan belum ini Pak ya. Iya. Jadi penasaran Pak, itu Bapak pernah bilang tentang fallback ya, tapi belum, masih jauh ya Pak. Apa nanti aja Pak? Masih jauh. Nanti aja deh Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya. Sabar. Ini ujian Pak Erwin, sabar. Iya Pak. Sabar. Ini ujian Pak. Benar, iya. Benar Pak Mukhtar. Di Mozilla. Variabelnya di luar function Pak. Variabelnya di luar function, ya berarti itu nanti kita bikin menjadi global. Dan belum masuk ke materinya. Thank you Pak Mukhtar. Iya Pak, thank you Pak. Jika di luar function berarti menjadi global. Seperti apa kasusnya nanti kita akan
dapati. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ya. Nanti ada caranya untuk membuat variabel tersebut menjadi global di JavaScript. Jika sudah dan tidak ada pertanyaan, kita hampir belajar 90 menit tentang JavaScript. Apakah semua script ada di sisi klien? Benar, JavaScript ya adalah client script. Sama-sama Patri, thank you Patri. Ciri dari klien, dia tidak membutuhkan server dan bisa dijalankan. Ciri dari klien, dia bisa ya dilihat baris programnya. Tapi kan bisa di-encrypt Pak. Ah, itu beda cerita. Sebelum kalian bertanya itu ya udah langsung saya jelaskan ya. Ciri dari klien bisa dilihat baris programnya. Ciri dari klien dia tidak membutuhkan server, standalone dan bisa berjalan sendiri teman-teman. Coba kalian belajar PHP. Bisa nggak? Nggak ada Apache. Nggak ada port 80. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Butuh port yang di setup untuk bahasa server tersebut. Coba kalian belajar .NET, ya belajar misalnya ASP.NET, bisa nggak? Nggak ada ya IIS, nggak bisa, tetap butuh seperti itu. Pak nanti kalau udah sesi function boleh banyak contohnya enggak Pak? Boleh. Boleh banyak contoh, boleh banyak praktikum. Oke ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa absen satu-satu dari Pak Agus sampai Pak Wawan. Next ya. IS bisa dan kalian tidak nanti mesti dicek ya sama tim admin apakah kalian mengambil paketnya atau tidak, seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Selamat malam teman-teman. Thank you Pak. Makasih Pak. Thank you. Makasih Pak. Thank you Patrick. Thank you Patri.